Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Buat kesaksian yang begitu menguatkan kami. Kami tahu Kau punya cara yang tepat. Kau punya cara yang tidak pernah kami duga-duga untuk membawa kami keluar dari setiap permasalahan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, mereka rindu Tuhan, untuk mereka mengenal Engkau lebih lagi. Mereka gak hanya datang untuk sekedar Tuhan, mana berkat, mana pemulihan, mana janji. Tapi mereka belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Di mana di saat kami harus menghadapi banyak tantangan, di situ kami tahu bahwa Engkau akan memperlihatkan betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Engkau tidak hanya sekedar membawa kami pulih lewat masalah, tapi Engkau membawa kami pulih hubungan kami dengan Engkau. Itu sebabnya Bapa, kami mau belajar terus untuk kami semakin dalam mengenal Engkau lewat firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita. Kita melihat ya betapa hebatnya Tuhan itu kalau lewat kesaksian ya. Walaupun Santi masih proses itu, ndak bunuh diri, ndak minum baikon, ndak lompat dari lantai 21, itu semua anugerah ya. Kita semua hari-hari ini hidup itu jangan terlalu panik. Justru rahasianya gini, orang yang panik hari-hari ini itu akan jadi sasaran iblis. Sekali lagi, orang yang panik hari ini akan makin dikerjai iblis habis-habisan. Kenapa? Karena iblis tahu kekuatanmu sudah habis. Dan dia punya target membawa setiap orang yang sudah panik hancur. Tapi Tuhan lagi cari orang-orang yang punya iman percaya teguh. Orang yang percaya teguh, percayalah Tuhan berkata lewat firman-Nya, orang benar akan aku luputkan dari berbagai macam kesukaran yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini. Makanya hari-hari ini saya banyak ajari ibu-ibu yang konseling sama saya. Kuncinya cuman tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Makin engkau tenang, percaya, posisimu itu makin kuat di hadapan Tuhan. Tapi waktu engkau makin panik, makin depresi, posisimu makin kuat di hadapan iblis. Makanya iblis bilang gini, ini kesayanganku, ini targetku. Makanya hari ini jangan pernah merasa panik dalam keadaan apapun. Percayalah, di tengah kepanikan saudara tidak punya jalan keluar. Kira-kira Tuhan sudah punya solusi enggak? Kira-kira Tuhan itu sudah punya enggak jalan keluar buat setiap saudara yang hari ini ngalami kepanikan? Saudara enggak punya. Walaupun mau diputar otak sampai saudara stres, jalan keluar itu enggak ada. Tapi bukan buat Tuhan loh. Tuhan itu selalu tahu bahwa kapan waktunya hal yang terberat, yang mustahil itu akan Dia nyatakan. Itu sebabnya hari-hari ini yuk saya mau khotbah tentang bagaimana hajar iblis. Lihat ya, Erni ini Tuhan pulihkan tidak semudah yang dibayangkan. Tetap ada harga yang harus dibayar. Ya, tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu baik. Tadi mungkin kesaksiannya kurang lama. Waktu itu dia juga bingung-bingung. Bayangkan, anak hamil harus
Yang namanya anak, menantu, cucu harus satu rumah, nggak punya rumah. Tapi ketika dia berdiri sebagai seorang penolong, ya secara akal kalau bukan karena kekuatan Tuhan, Ernie, Santi, error enggak? Bunuh diri enggak? Wah, bayangin dari semua aspek loh, keuangan, anak, suami. Ini kalau membuktikan kalau kita nggak berjalan sama Tuhan yang besar, nggak mungkin kita hari ini bisa seperti dandanan masih bisa keren-keren gitu. Mungkin sudah yang namanya rambut sudah seperti ini saudara. Ya, yang namanya alis itu sudah mencong satu. Lipstick sudah di sini. Tapi bukti nyata kalau kita berjalan dengan Tuhan yang besar, justru masalah yang terberat itu buat Tuhan terlalu kecil saudara. Mereka berdua ini kalau enggak hajar iblis, ya dihajar sama iblis. Hajar iblis, tapi ketika mereka hajar iblis, bisa beli rumah. Suaminya pelayanan. Kalau kesaksian kapan saya undang ya ke Jakarta ya, hadir ya. Nanti saya bawa suaminya suruh kesaksian, ibu-ibu bisa lihat nanti ya. Suaminya itu ya, suaminya kalau sudah kesaksian, sudah ngomong firman itu kayak pendeta saudara. Saya bingung, hebat ya. Makanya hari ini kalau punya suami limited edition jangan dihajar saudara. Jangan diceraikan ya. Kenapa? Karena suami-suami itu alatnya Tuhan buat ibu-ibu ini loh. Ibu-ibu yang lebay, yang dulunya suka sakit hati, yang mulutnya dipakai iblis, hatinya dipakai iblis, tujuan hidupnya dipakai iblis, dirubah semua. Lewat siapa? Ya lewat suami sebagai alat. Lah suami alatnya Tuhan kok dihajar mau diceraikan. Berarti kan saudara ngelawan Tuhan. Lah kalau ini alat ya disayang-sayang. Duh terima kasih. Kalau ndak lewat perbuatanmu ndak ketemu PD Victory. Ndak ketemu ibu-ibu yang bisa tunduk. Yang bisa tenang menghadapi badai. Saya kalau mikir lihat perbuatan suami saya, memang kalau iblis lagi ingatkan, itu tekanan darah bisa tinggi saudara. Tapi kalau sudah Tuhan yang ingatkan, tiba-tiba yang namanya gregetan, siapa yang tidak kepingin ngeracun coba saudara. Kepingin rasanya itu, Ernie itu kalau cerita, kalau tengah malam bangun itu dia ketahuan suaminya mau bunuh suaminya, untung suaminya tahu. Tapi kalau Tuhan yang ingatkan, tiba-tiba rasa jengkel itu hilang. Tuhan bilangnya gampang sama saya. Eli, kamu bersyukur loh. Lewat perbuatan suamimu, hari ini kamu ngumpulin upahmu berapa? Oh iya ya. Berapa jiwa yang kamu selamatkan? Berapa banyak rumah tangga yang kamu selamatkan? Berapa banyak ibu-ibu yang tidak punya pegangan hidup sudah kamu selamatkan? Berarti kamu bersyukur. Kalau enggak lewat suamimu kamu tidak nempel sama aku. Oh iya. Nggak jadi alatku, nggak jadi berkat, hidupmu cuman jadi batu sandungan. Lah seharusnya kan bersyukur. Ya, yuk kita lihat ayatnya, hajar iblis. Efesus 6 ayat 12 ya. Kita percaya hari-hari ini jangan panik menghadapi apapun. Sudahlah, suamimu mau nggak berubah, nggak usah dipikiri. Itu tadi loh, Bu Santi cerita. Nggak usah mikiri suami yang belum berubah. Biarkan, itu bagiannya Tuhan. Kalau belum berubah, makin lama dia nggak berubah-berubah. Kita bayar harganya mahal. Nanti menikmati hasil perubahannya keren. Amin. Nanti orang lain ngiri, loh lah kok sekarang suamimu yang dulu parah-parah ini sudah tidak bisa sembuh. Lah kok sekarang Tuhan pulihkan jadi suami yang luar biasa. Sementara yang orang menghina suaminya tobat tapi tomat. Tobat umat.
Yang saudara dipulihkan indah semuanya. Yang ini gantian konseling sama saudara. Ganti nangis-nangis. Loh, apa rahasianya? Suamiku itu tidak separah suamimu lah, ini parah kok sekarang bisa dipulihkan. Cari rahasianya. Jangan takut bayar harga untuk pikul salib, prosesnya Tuhan. Semuanya diperhitungkan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Makin heboh cerita hidupmu, makin dahsyat suamimu menyakiti engkau, nanti makin luar biasa pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Hari ini belum melihat, tidak masalah. Kenapa saya bisa tenang? Saya tahu suami saya sekolah Alkitab S1, S2, S3, S4, S5. Nanti lulusnya luar biasa. Amin. Amin. Asal jangan jadi esteller. Ya, kita percaya kalau Tuhan yang bentuk, nggak mungkin esteller. Tapi kalau waktu saudara, cara saudara bentuk suami, seolah-olah saudara mampu mengubah suami, lulusnya ndak kumlot, esteller beneran. Ya, makanya yuk kita baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kalau suamimu, pasangan hidupmu kasar, KDRT, pelit, sudah jangan dilawan. Jangan dilawan. Baik mulut, kadang-kadang kita mungkin berpikir, loh saya kan tidak ngelawan Ibu Eli, saya tidak tonjok dia. Tapi mulut, hati-hati, hidup mati dikuasai oleh mulut lidahmu. Engkau mungkin tidak sadar, tidak melawan tonjok-tonjokan. Tapi dari perkataan saudara bisa melawan, komplain aja. Duh, punya suami gak kayak suaminya baiknya, ini pelitnya. Nanti ada lagi kasar, dibilang bodoh, memang kamu bodoh, komplain lagi. Belajarlah hari ini ibu-ibu, kalau bukan melawan darah dan daging, lihat ya, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau mulutnya kasar, perbuatannya menyakiti saudara, baik mungkin saudara tidak disakiti suami, ipar sama. Kita nggak boleh melawan darah dan daging, itu bukan kapasitas saudara. Tapi justru hari-hari ini semua perbuatan, perkataan orang yang menyakiti kita itu dipakai oleh iblis. Itu sebabnya kalau mau melawan iblis gimana? Saya sejak ngerti firman ini, kalau dikatai suami saya, memang kamu istri dari dulu ndak bisa apa-apa, bisanya kamu apa? Kepingin ndak bales? Dalam hati saya, mending saya gak bisa apa-apa tapi setia daripada kamu, mau gak bales. Itu namanya melawan darah dan daging. Lah kalau saya sudah ngerti firman, harus melawan pemerintah, iblis penghulu di udara. Begitu dia katain saya, memang kamu istri apa ya? Saya bilang, oh haleluya, puji Tuhan. Suami yang terbaik. Jujur, saya pernah praktek saudara. Waktu suami saya jegelkan hati saya. Dan dia waktu itu habis maki-maki saya. Dan dia keluar dari rumah, pintu rumah. Dia mau pergi. Saudara tahu, saya tidak marah, saya tidak maki. Saya bilang gini, kamu jangan pulang sekalian nanti. Kalau kamu sakiti saya terus, kamu memang suami brengsek. Enggak. Saya cuman gini, bye Immanuel. Bingung dia. Dia kaget. Loh, lah kok ini ndak ada mulut umpatan, tapi bilang dia waktu itu, sudah saya mau pergi. Gitu. Dia keluar. Saya bilang ini, bye-bye, God bless you, Immanuel, hati-hati ya, cepet pulang. Waktu dia melangkah, dia kaget, dia langsung toleh saya. Saya menang enggak?
Oh, menang saya. Saya tahu musuh saya bukan suami saya. Makanya jangan hajar suami, sudah. Dia mau berulah seperti apapun, mulai sekarang ibu-ibu baik menghadapi mertua ipar senyum Pepsodent. Kasih senyum ting, gitu. Jangan mulai perkataanmu bales karena jengkel. Nah, itu melawan darah dan daging lagi. Mulai sekarang dikatain apapun, lihat perbuatan apapun, berikan senyum ting. Terima kasih Tuhan, ini mulutnya dipakai Tuhan luar biasa. Nanti dia bakal khotbah ini. Itu namanya kita sedang melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa Tuhan itu izinkan proses hidupmu berlanjut tambah berat dan saudara tidak lulus-lulus? Karena ini firman ini saudara langgar terus. Berulang kali dikasih tahu mertua cerewet bawel, dibilang suruh melawannya bukan darah daging, mertua terus diajak bertengkar. Didoain pagi siang malam stroke cepat mati. Tuhan sudah tua, sudah waktunya Tuhan expired. Saudara kira buat Tuhan untuk memulihkan masalah saudara itu gampang enggak? Gampang. Tapi kebenaran firman ini saudara lawan. Saudara terus disuruh taat, enggak dihidupi. Yang dilawan bukannya darah, bukannya iblis, tapi hajar terus suamimu. Suamimu seperti ini dilawan. Suami seperti ini dilawan. Kalau saudara mau melawan iblis, ia lakukan kebaikan, kasih. Itu senjata kita. Jadi hari ini baik hati ini perlu dijaga saudara. Jangan sampai saudara tidak melawan secara perkataan, tonjok, tapi saudara melawan hati. Awas ya, kurang ajar. Itu melawan. Kalau saudara melawan iblis, dikata-katain, disakiti, saudara bilang ini, sukacita, damai sejahtera. Hidupku bukan ditentukan apa katamu. Hidupku berharga ditentukan apa kata Tuhan. Tuhan, aku tidak mau sakit hati. Hati-hati, sakit hati itu melawan loh. Melawan saudara. Saudara melawan darah dan daging, makanya saudara sakit hati. Tapi kalau saudara melawan roh jahat di udara, damai. Lihat ya ayat berikutnya. Amsal 11 ayat 29a ya. Jadi saudara ngerti ya kebenaran firman ini. Dulu saya enggak ngerti ya apa caranya Tuhan melawan, jangan melawan darah dan daging. Sampai saya dapat pewahyuan dari Tuhan. Oh, makanya saya ini kok hidupnya kok enggak damai terus ya Tuhan. Sampai Tuhan jelaskan, kamu ini sering melawan apa yang aku mau. Kita buka. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Jadi hari ini jangan sampai buat keributan, lawan terus suamimu. Engkau terus debat sama suamimu. Engkau terus cekcok. Ini loh firman Tuhan berkata, menangkap angin. Sudahlah ibu-ibu, daripada mengacaukan rumah tanggamu ndak damai sejahtera karena engkau ndak terima. Lebih baik kita hari ini menjaga kedamaian, kerukunan di dalam rumah tangga supaya jeripayamu tidak hanya menangkap angin tapi dapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin. Kepingin diberkati banyak di tengah masa sukar ini. Prakteknya, saya praktek saudara. Saya sejak ngerti firman, saya tidak mau bertengkar, berdebat sama suami saya. Caranya gimana? Ya ngalah, dikatain apa walaupun saya tidak salah, saya tidak perlu bela diri. Saya tidak perlu komplain, saya tetap berdiam diri. Saya tahu kebenaran itu tetap kebenaran, gak bisa dibolak-balik. Walaupun kelihatannya yang benar kelihatan kalah bodoh. Itu sebabnya hari ini yuk kita semua kalau mengerti firman ya, hari ini jangan hajar suamimu.
Jangan mulai komplain, debat, ataupun terus suamimu dipojokkan dan sebagainya. Mulai hari ini, lawan yang namanya iblis, penguasa di udara, yang punya hati kepingin menghancurkan hidup rumah tangga anak-anak Tuhan. Yaitu dengan apa, saudara? Lawan iblis dengan kasih, kebaikan. Lawan, saudara. Pokoknya apa yang iblis mau, lawan. Iblis mau ini, saudara harus lawan kebalikannya. Saya berusaha seperti itu. Ada kesaksian ya saudara, saya sampai ketawa. Saya ingat dulu. Waktu itu ada seorang ibu bilang gini, Bu Eli, ya bayangin. Ada seorang ibu sudah belajar untuk baik sama suaminya. Suaminya itu sudah kasar, pelit ya, pokoknya suaminya itu sudah sifatnya tidak baik. Tapi dia berusaha praktek firman. Dia itu kalau suaminya pulang dia masakin masakan. Dia buatin minuman yang terbaik. Dia bikinin semua. Dia siapkan. Dia mulai belajar. Suatu kali waktu dia cerita, dia bilang gini, Bu Elita, ada satu kejadian yang membuat dia hari itu rasanya ya. Jadi waktu dia suaminya pulang, dia lagi masakin sesuatu, sudah ditata, di meja makan ada sambal sama satu cobek ya, ditaruh di meja. Tiba-tiba suaminya ditawarin, ayo makan yuk, aku sudah masak. Saudara tahu, suaminya lempar sambal itu di bawah, dibuanting sampai semua sambal itu jatuh di sekitar meja makan. Saudara lihat ya, secara akal dia bilang gini, saya punya kemampuan karena saya gregetan, saya kepinginnya sambal ini saya lempar ke wajahnya biar kapok gitu ya. Tapi ibu ini ingat pesannya, dia tidak boleh melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Sambil ambil cobek di bawah, dia bilang gini, haleluya Tuhan, puji Tuhan. Dia ambilin semua sambal, dia pel, dia bersihkan sambil cucuran air mata, dia tidak komplain. Saudara lihat ya, orang yang sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, sekalipun punya kesempatan untuk membalas, dia tahu ini peperangan yang sesungguhnya bukan lawan suami. Suaminya lagi dipakai iblis error, justru dia melawan. Dia ambil semuanya, dia bersihkan, dia tidak marah, dia siapkan, dia tetap tunggui suaminya. Suaminya bertobat gak? Oh bertobat saudara. Yuk kita lihat ya. Sekarang hari ini makanya jangan sampai ibu-ibu, yuk ini sudah akhir zaman, yang belum lihat khotbah saya hari Selasa kemarin. Lihat ya, hidup ini persiapannya 3. Paspor kekudusan, kejar kekudusan, tiket kekekalan, fokus bukan lagi dunia. Karena dunia ini sudah mau habis saudara ya. Tiketnya kekekalan, yang ketiga yaitu kejar visa surga. Persiapkan. 3 itu nanti saudara dengar khotbah saya. Hari ini fokus kita itu saudara kalau tahu kita bakal ke warganegaraan surga, tiket, paspor, visa itu harus siap. Kalau 3 ini tidak siap, saudara tidak akan masuk dalam kekekalan. Makanya jangan salah fokus. Makin saudara tidak fokus sama masalah, saudara akan lihat masalah saudara itu akan diambil alih Tuhan dan saudara akan lihat solusinya luar biasa. Nah, saya kasih prinsip pernikahan di Ibrani 13 ayat 4. Kenapa kita bagaimanapun sulitnya keadaan hidup kita nggak boleh cerai saudara. Ini yang saya pegang. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, lihat, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Buka 3 quote saya.
Saudara lihat, hari ini hubungan suami istri itu bukan perkara yang mudah. Kenapa kita harus mempertahankan perkawinan? Karena bagaimanapun saudara, ketika ini pembelajaran buat saudara yang punya anak perempuan, anak cowok yang akan menikah. Prinsip penuh hormat terhadap perkawinan itu nggak bisa diganggu gugat. Firman Tuhan berkata penuh, artinya saudara tetap harus menghormati pasanganmu sekalipun pasanganmu bukan yang terbaik. Saudara tetap harus tunduk kepada pasanganmu sekalipun pasanganmu bukan terbaik. Suami-suami tetap harus mengasihi istri walaupun istrinya mengecewakan, cerewet, bawel, gak bisa apa-apa. Ini gak bisa diganggu gugat saudara. Dan jangan pernah berpikir untuk selingkuh. Kita ketika menikah jangan sampai mau memikirkan mencemarkan tempat tidur, gak boleh ganti pasangan. Ini perlu ditanamkan buat anak-anak kita. Supaya mereka gak gampang kena pemikiran dunia gak apa-apa. Ya apalagi banyak orang yang pemikiran dunia gak apa-apa. Jajan yang penting dibuang, gak dipelihara. Itu sudah logis. Pria-pria kalau sudah hidup seperti ini gak apa-apa, yang penting gak dipelihara. Habis jajan dibuang. Hati-hati, tetap Tuhan berkata di firman Tuhan, jangan mencemarkan tempat tidur. Yang ketiga, yaitu pezina akan dihakimi Allah. Makanya jangan pernah berpikir untuk bercerai. Berzina dengan ganti pasangan. Ya, ini yang belum hari ini yang sudah ngerti firman, tolong dihidupi. Saya sekali lagi tidak menghakimi yang sudah terlanjur bercerai ya. Karena saudara tidak ngerti firman. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, ada keputusan kepingin bercerai, mulai batalkan. Ini dasar saudara. Kalau Tuhan berkata penuh hormat terhadap perkawinan itu sampai mati, saudara tetap harus saling menghormati di dalam satu perkawinan. Jangan mencemarkan tempat tidur dan jangan bercerai. Ini gambarannya. Makanya hari ini jangan gampang-gampang untuk hari ini mau terus tekan suami. Biarin. Selama dia belum berubah, ndak usah dipaksa waktunya untuk berubah. Pohon itu kalau buahnya ndak masak di pohon, waktunya karbitan, hasilnya pasti ndak baik. Amin saudara. Jadi Tuhan punya waktu ndak? Bukan Tuhan ndak sanggup. Tuhan bukan ndak sanggup memulihkan pasanganmu secepat mungkin. Tapi Tuhan tahu kapan waktunya dia masak. Dia waktunya untuk selesai dan dia akan menjadi pasangan hidup sesuai dengan yang kita mau. Ya, berikutnya yuk kita lihat apa sih kalau hari ini kita sebagai seorang istri jangan hajar suami tapi hajar iblis. Saudara akan menikmati anugerah. Saya ambil bagaimana seorang Daud waktu menghadapi Saul. Kita ini sedang menghadapi Saul yang mengejar-ngejar kita ya di sekeliling kita. Yuk kita baca Mazmur 57 ayat 4 dan 7. Bagaimana kita tahu bahwa Daud menghadapi orang terdekat yang kepingin menghancurkan hidupnya. Itu tidak gampang. Aku yang keempat. Kiranya ia mengirim. Berikut ayat ke atasnya. Bukan ini. 4. Ya, kiranya ia mengirim. Lihat ya. Daud tidak melakukan pembalasan karena Daud itu tahu. Tuhan itu pasti mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya.
Lihat berikutnya, yang ketujuh. Lihat ya, yang ketujuh. Jadi hari ini tetaplah tenang. Berikut atasnya, bukan ini. Sebelumnya, ini 8. Yang ketujuh. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri akan jatuh ke dalamnya. Hari ini kita sebagai seorang istri, ya gak usah takut. Waktu engkau hajar iblis, Tuhan itu kirim utusannya 3 hal. Saudara akan lihat bagaimana kalau saudara hari ini hajar iblis. Buka kutnya ya. Saudara, 3 hal yang Tuhan akan utus buat ibu-ibu hari ini ya. Itu Tuhan mengirim utusan dari surga. Jangan sampai kita yang bertindak menghajar suami sehingga Tuhan gagal, batal. Semestinya waktu kita diam, waktu kita tenang, waktu kita tidak melakukan segala sesuatu, Tuhan tuh pasti kirim ini loh, utusan dari surga. Tuhan mengirim kasih setianya dan Tuhan pasti mengirim kebenarannya. Makanya sebagai seorang istri jangan main hakim. Jangan sok lebih pinter dari Tuhan, saudara pasang detektif. Ya, saudara pasang GPS, saudara mulai punya banyak cara untuk bisa mengubah suamimu. Gak perlu pembelaan, kita cukup perlu satu, yaitu Yesus. Ketika Yesus yang bela saudara, maka 3 utusan ini pasti Tuhan kirim. Amin. Amin. Siapa yang gak mau tenang? Utusan dari surga ada, utusan kasih setianya dikirim, utusan kebenarannya dikirim. Lah kira-kira saudara aman gak? Walau ada banyak hal yang dirancangkan, termasuk yang hari ini sedang dirancangkan untuk digugat cerai, enggak usah takut. Ya, pasti Tuhan itu mengirim utusannya. Hasilnya nanti percayalah. Kalaupun ada beberapa ibu yang sampai digugat cerai, kelihatannya suaminya menang, itu pun tidak akan berakhir selamanya. Suatu kali semuanya akan dipulihkan sesuai dengan iman saudara. Ya, ayat yang ke-7 itu yang luar biasa juga. Lihat ya. Mereka itu memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Tanpa suami, tanpa saudara perlu menghajar suami, melawan dengan maki-makian. Mungkin ini berlaku juga untuk mertua ipar orang yang jahat. Tanpa saudara perlu bales dengan sakit hati, maki-makian, atau saudara bales dengan berbagai macam cara. Orang yang jahat, orang yang menyakiti hati saudara, itu seperti orang yang sedang menggali lubang. Dan suatu kali mereka sendiri akan jatuh ke dalamnya. Tenang. Hari ini ketawa ting gitu aja ya. Biarin, tiap kali dia nyakiti saudara, dia sedang gali lubang. Tiap kali dia sedang menghina saudara dan saudara tidak balas, dia gali lubang. Tiap kali saudara difitnah, sedang gali lubang. Suatu kali lubang itu akan mengubur dia. Kita nggak perlu doain setruk Tuhan, bangkrut, tak usah. Apa yang dia gali tiap hari, kalau dia jatuh ke dalamnya, itu ngeri. Makanya kenapa saya paling takut. Jujur, saya tiap hari kalau berdoa buat suami saya,
bukan takut apa. Saya setiap kali kenapa saya nangis waktu suami saya mau operasi bypass. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau menurut lubang yang digali, itu enggak main-main bayar harganya. Tapi saya enggak mau Tuhan beri belas kasihan-Mu, anugerah-Mu. Supaya suami saya kalau sampai suatu kali jatuh ke dalamnya ini Tuhan enggak fatal, Tuhan tolong. Berikan dia anugerah untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita tahu setiap perbuatan itu walaupun diampuni, harga yang harus dibayar itu ngikuti. Makanya kita sebagai istri gak perlu didoakan tambah parah. Kita justru tiap hari doakan. Kenapa? Karena lubang ini sendiri tanpa saudara nuntut dari Tuhan, dia sendiri yang gali lubang. Bukan karena doa kita aja, dia sudah harus konsekuensi dengan lubang yang digali tiap hari ini loh saudara. Ngeri enggak kalau dia jatuh ke dalamnya terus saudara sebagai istri saudara gak mau berdoa. Iblis suka. Kenapa? Karena iblis juga mau menghancurkan suamimu. Termasuk hidup saudara juga. Kalau kita berdoa, saya tiap hari berdoa, Tuhan berikan anugerah. Berikan kemurahan-Mu. Aku tahu suamiku memang bersalah, berdosa. Ampuni dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setiap kali saya ngomong seperti itu, saya ngeri. Ngeri apa? Bayangin kalau firman ini digenapi, bayar harganya seperti apa saudara? Itu sebabnya kita minta anugerah. Anugerah ketika dia bayar harga, Tuhan itu masih memberikan belas kasihan. Ada satu kesaksian benar-benar ini karena doa istri loh saudara. Saudara tahu ada seorang yang hari itu disakiti suaminya. Ya, dia itu sebagai pendoa. Dia taat sama Tuhan. Dia benar-benar taat, dia doakan suaminya, dia ampuni secara tulus. Suatu kali suaminya sakit fatal. Dan hari itu Tuhan mau cabut. Sudah melewati penderitaan yang cukup lama saudara. Hari itu Tuhan benar-benar ya. Hari itu istrinya cerita. Bu Eli tahu malam itu. Hari itu saya lihat suami saya bakal pulang ke rumah Bapak. Saya sujud di hadapan Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku ampuni suamiku. Dokter sudah angkat tangan saudara. Dokter bilang ini lewat. Berapa jam pasti lewat. Tapi istrinya ambil alih. Dia bilang gini, kasih kesempatan hidup buat suamiku. Aku mau melihat dia hidup dan dia mau untuk melayani Tuhan bersama dengan aku. Dan si istri cerita, malam itu seharusnya suaminya lewat. Tiba-tiba dokter di sekitar rumah sakit itu juga yang nangis. Kaget lihat hasilnya. Yang harusnya mati tiba-tiba semua hasilnya jadi baik. Dan waktu istri ini berdoa, dia melihat Tuhan ambil cawan murkanya. Kalau istri itu tidak nangis malam itu, cawan murka lewat. Tapi ketika dia melihat si istri lihat penglihatan, hari itu ada malaikat. Yang satu malaikat mencabut nyawa, maut ya. Yang satu ada malaikat Tuhan. Waktu si istri itu sujud, dia nangis. Dia bilang, ampuni Tuhan, beri belas kasihan-Mu. Tiba-tiba cawan murka ini yang mau diberikan, dicurahkan, itu dicabut. Dan hari ini suaminya bertobat sungguh-sungguh. Amin. Amin. Makanya yuk kita ini harus jadi seorang istri, jangan sampai ngeri loh saudara.
Jangan didoakan, kasihan toh. Kalau sampai dia jatuh di dalam lubang yang digali dan saudara tidak berdoa sungguh-sungguh mulai hari ini untuk kasih anugerah, bayar harganya seperti apa? Percayalah, Tuhan itu pasti punya cara untuk bawa dia itu kembali. Dia pasti punya cara. Jangan sampai ada 2 orang yang saya pernah mereka konseling sama saya. Hari itu dia ngucapin ya kata-kata, hati-hati ibu-ibu. Kalau sudah dikutuk itu bayar harganya sulit. Erni ngalami. Dia kutuk suaminya apa Erni? Nah itu. Kalau suamiku tidak bertobat, cari duitnya Tuhan, kepala di bawah, kaki di atas. Berarti jeripayahnya tidak main-main. Dan ada 2 orang ibu yang saya pernah konselingi. Dia bilang gini, Bu Eli, dulu suaminya itu punya real estate. Kaya ya, kalau sudah punya real estate itu kira-kira gampang bangkrut enggak saudara. Tapi waktu dia kaya, dia selingkuh dan istrinya berdoa. Tuhan buat suamiku bangkrut asal bertobat. Nah hajar suami kan, dihajar suaminya dengan kutuk kan. Buat suamiku bangkrut, yang penting tobat, yang penting dia kembali sama saya. Hajar suaminya dengan kutuk. Saudara tahu istri ini kesaksian sama saya. Bu Eli, penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Suami saya memang hari ini baik, cinta sama saya. Tapi Bu Eli penyesalan karena saya lawan hajar suami saya dengan kata kutuk. Sampai hari ini dia bangkrut, gak bisa ngalami terobosan. Saya sudah lepaskan pengampunan, saya sudah tarik semua kata-kata itu. Tapi sampai hari ini dia masih jual kue lemper, saudara. Dia jual kue, gak bisa jual rumah lagi. Kenapa? Ini. Makanya hari ini jangan dibodoh-bodohi iblis saat engkau jengkel. Jaga perkataan, jangan dilawan dengan apapun, tapi lawanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Yuk lihat 3 hal yang saya akan bahas. Kalau Tuhan mengirim utusan dari surga, ya sebentar lagi kita selesai. 3 hal buka quote. Kalau hari ini Tuhan mengirim utusan dari surga, ya, yang pertama yaitu Tuhan itu tenang aja. Hari ini saudara disakiti, saudara pikir saudara enggak punya utusan dari surga. Punya saudara, buka quote-nya. Yang pertama itu ada malaikat surga. Makanya kalau ibu-ibu melakukan firman, melawan roh-roh jahat di udara, Tuhan kasih sesuatu. Yaitu malaikat surga, bukan ini. Yang satunya, Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan. Mazmur 34 ayat 8. Itu yang pertama. Yang kedua, ya buka aja quote-nya. Ya ini, bukan itu 8, ini 9, yang 8. Kita percaya waktu saudara praktek firman ya, saudara dan saya itu tenang aja. Walaupun mau dirancangkan yang buruk. Makanya kenapa yang kesaksian 2 minggu lalu ya, siapa Bu Puspa itu, lihat ya. Suaminya waktu tidak melawan, mau dikasih Viagra, mau dikasih pembunuh bayaran. Lewat loh semua. Nggak main-main saudara. Saudara nggak usah bingung cari bodyguard. Saudara itu sudah dapat utusan dari surga yang namanya malaikat. Itu tugasnya selalu meluputkan orang benar dari hal-hal yang jahat. Lah saya dikirim kain kafan orang mati, dikirim apapun nggak bisa. Kenapa? Tanpa saudara, tanpa saya cari pembantu saya ngajari saya gini. Bu, kepingin tahu Bu. Kalau bapak lagi error, ibu saya kasih tip. Ini orang desa Bu, sudah melakukannya semua dan berhasil Bu. Apa saya tanya? Ibu tahu, saya ajari gampang. Ibu punya, ini maaf ya,
celana dalam yang belum dicuci itu ditaruh di kopinya bapak. Hah? Ya ampun, saya bilang gini, loh Bu, sungguhan, kotor harus dilawan kotor. Nanti lihat ya, suami bapak itu pasti nanti kelepek-kelepek sama ibu. Kalau dikasih itu, dalam hati saya, ampun, tidak akan pernah saya lakukan. Ya ampun, apa? Saya bilang itu, iya. Saya terlalu percaya saudara, ini loh, kata meluputkan ini loh. Walaupun saudara tidak perlu cari paranormal, cari penangkal, cukup satu, yaitu kita sudah ada utusan surga yang pasti meluputkan saudara. Amin. Yuk yang kedua, ada Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita hari ini dengar-dengaran kata Roh Kudus. Sudahlah kalau roh bicara, sabar, bisu tuli, lakukan itu. Kita ini diberi rem loh sama Tuhan. Seharusnya semua yang buruk itu bisa kita hindari. Supaya saudara hari ini melakukan firman itu remnya lewat Roh Kudus. Itu utusan surga. Yang ketiga yaitu ada bala tentara surga. Saya waktu ngamati firman, oh iya ya, orang benar itu ternyata ada 3 loh yang diutus. Roh Kudus, bala tentara surga, ada malaikat. Ya, skip. Jadi nanti buka ayatnya Lukas 2 ayat 13 ya. Jadi kalau Lukas 2 ayat 13 itu berkata gini, tetapi tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga. Jadi 3 yang jadi utusan Tuhan buat orang benar, ini sudah menjamin hidupmu aman. Nggak usah cari penangkal lagi, sudah lebih dari cukup. Yang penting sekarang kita mau dengar-dengaran, ikuti apa kata Tuhan, aman sudah. Ya, yang kedua, kalau Tuhan mengirim kasih setianya, ya. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Hari ini engkau berkecil hati lihat wanita tobat. Hari ini percayalah, Tuhan berkata, lihat. Nah, jangan lihat suamimu terus. Kalau suamimu makin menjadi mertua ipar, firman Tuhan berkata, lihat aku. Hari ini jangan dilihat handphone suamimu. Jangan dilihat rekening koran suamimu. Jangan dilihat mobilnya. Ibu-ibu itu lucu. Pusing-pusing sendiri, ngecek handphonenya suami, diceki. Tiba-tiba nangis. Oh Bu Eli, saya dibohongi katanya pergi kerja. Ternyata di mobilnya Bu Eli saya menemukan apa Ibu? Kondom Bu Eli. Pingsan Bu Eli, ketemukan rambutnya wanita, ketemu lipstik. Makanya jangan melawan firman Tuhan. Sudah diketahui kalau lagi tawar hati, kecut, lagi deretek khawatir, lihat Allah. Jangan lihat suamimu, lihat handphonenya, lihat mobilnya, cek komputernya, cek tasnya. Sekarang lihatlah Allah. Allahmu akan datang. Lah kalau kita lihat suami, siapa yang bela kita? Ya kita bonyok sendiri. Waktu dulu saya juga suka cek handphone, cek ketika saya tahu, saya nangis sama Tuhan. Oh Tuhan, gak kuat. Tuhan bilang gini, makanya sudah berapa kali dikasih tahu ndak boleh lihat apa-apa, lihat aku. Siapa yang suruh tadi cek handphone? Ndak ada yang suruh kan? Iya, ndak ada. Lah sekarang sakit siapa? Salahnya siapa? Salah saya Tuhan. Ya sudah.
Sekarang balik lihat Tuhan Allah. Kalau saudara hari ini disakiti, lihat Tuhan. Lihat Tuhan, maka Tuhan akan melakukan ini loh saudara. Pembalasan, ganjaran. Ia butuh pertolongan orang lain. Butuh sendiri loh, sendiri. Tidak butuh handphonenya suami, tidak butuh data-data ini loh. Suamiku selingkuh Tuhan, suamiku baru transfer uang segini, nggak perlu. Dia sendiri akan datang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi mulai hari ini buta ya. Jangan pulang cek-cek lagi. Di mana kamu? Nanti dibilang ini loh lagi meeting. Tapi suaranya kok sepi ya Bu Eli. Meeting kok kayak di kamar ya Bu Eli. Meeting itu namanya. Bukan meeting, meeting ya. Saudara lihat, mengirim kasih setianya ini loh saudara. Jadi hari ini daripada lihat handphone, lihat rekening koran suamimu, curiga-curiga, lebih baik lihat Allah. Sudahlah, kalau tadi ngomongnya meeting dia ada di hotel, nanti urusannya sama Tuhan. Tuhan datang dengan pembalasannya, akan balas itu perbuatan suamimu. Amin. Amin. Berikutnya apa? Buka quote yang tadi. Nah ini, Tuhan datang dengan ganjarannya, upah. Sudahlah, enak. Lihat Tuhan dikasihi hasil, dikasih berkat, upahnya ada. Lihat suami malah sakit hati. Amin. Yang ketiga, Tuhan datang pasti. Karena dia sendiri menyelamatkan, tidak bakal hancur. Amin. Yuk yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan ya. Tuhan mengirim kebenarannya. Nah ini ya, kalau saudara dan saya hari ini tidak usah hajar yang namanya suami, hajar aja iblis ini loh. Kebenaran firman itu apa? Istri menguduskan suami. Jadi kalau saudara hari ini bertindak melawan iblis, saudara menguduskan perbuatanmu yang kudus, yang hari ini baik, mengasihi, mengampuni, itu akan transfer untuk menarik suamimu berubah. Mertuamu yang cerewet, bawel, apapun, waktu engkau tabur semua yang baik, ini akan terjadi. Menabur perubahan karakter Kristus, menuai perubahan karakter Kristus. Tapi kalau menaburnya perbuatan iblis, jangan mimpi mau menuai perbuatan Kristus. Yang kedua, kebaikan itu pasti mengalahkan kejahatan suami. Roma 12 ayat 21 jelas, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Lah kalau saudara kalah sama kejahatan suami, ya saudara hajar suami. Kalau kita hajar iblis apa? Waktu dia jahat, ya kita baik. Itu prinsip kebenaran saudara. Kalau kita hari ini janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatannya dengan kebaikan. Maka dia yang jahat pasti jadi baik. Lah kalau saudara maki-maki terus, kira-kira ini jadi baik enggak? Enggak akan saudara. Kalau kita hari ini mau hajar iblis, kalahkan kejahatannya dengan kebaikannya. Jangan kalau hari ini suamimu jahat, engkau balas jahat, berarti engkau hajar suamimu, iblis yang menang. Yang ketiga, kasih itu menutup banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8, kasihilah sungguh-sungguh saudara. Yuk kita diajak Tuhan untuk mengasihi sungguh-sungguh. Suamimu, iparmu, siapapun, sungguh-sungguh. Itu ada kata penekanan, sungguh-sungguh. Orang sungguh-sungguh itu gimana saudara? Serius. Lebih lagi, dia tidak baik, lebih lagi berikan dia kasih. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Orang yang hari ini mengasihi suaminya sungguh-sungguh, percayalah, suatu kali suamimu akan benci dosa. Dia pasti cinta Tuhan. Ini firman Tuhan. Kenapa kita nggak lihat perubahan suami yang sungguh-sungguh cinta Tuhan? Karena kita nggak sungguh-sungguh. Mengasihi ada syaratnya. Kalau dia transfer berhasilnya banyak Bu Eli, walaupun kebun binatang datang, saya mau. Karena sudah transfer berhasil banyak. Tapi kalau bulan ini bulanannya dipotong 50%, ia mengasihinya 50%. Kok enak? Uang cuman dikasih 50%, saya suruh segenap hati mengasihi dia. Oh sorry. Ini ciri orang yang gak lulus. Makin dijahati. Kalau saudara kepingin lihat suamimu cinta Tuhan, benci dosa, sayangi sungguh-sungguh. Amin. Mau praktek? Saudara kan lihat loh, hari-hari ini yuk. Saya nabur seperti ini dan saya lihat. Walaupun suami saya masih sempat jatuh. Tapi yang saya lihat bagaimana suami saya hari ini bisa kenal Yesus. Itu buat saya takjub. Kenapa? Karena kalau dulu diinjili, dibawain pendeta, diusir saudara. Teman saya aja bilang, suamimu gak bakal bisa terima Yesus. Tapi karena praktek yang saya lakukan, yaitu dengan menguduskan, mengalahkan kejahatannya, saya mengasihi dia lebih sungguh-sungguh. Itu yang membuat Tuhan melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Praktek ya. Yuk bangkit berdiri semua. Hari ini jangan hajar suamimu. Ya. Jangan hajar. Lawan iblis. Jangan terus lawan suamimu dengan maki-maki. Sudah mulai sekarang di rumah banyak senyum ting. Nah, ingat ya. Jadi kalau dimaki-maki, mau maki apapun, mau makinya dengan kebun binatang keluar semua, makin dia maki-maki, makin bilang ting ting ting. Ya, saudara tahu? Itu satu cara untuk saudara hari ini. Tuhan segera kirim utusan surga. Tuhan akan lakukan utusannya untuk mengirim kasih setia dan kebenarannya. Hanya dengan ting, ya, daripada mulut kita, daripada kita berkata bodoh sendiri, dasar kamu, gak perlu. Hari ini ada tip yang gampang. Dimaki-maki, ting, dimaki lagi, ting, sudah ingat itu aja. Kalau sudah ting, nanti saudara tahu, waktu saudara berkata ting, itu utusan surga gerak bunyi. Ting di atas. Malaikat surga, Tuhan mulai di surga. Ting-tingnya bener loh. Cepat kirim 3 utusan itu. Kirim. Hari ini tidak ada yang namanya kebun binatang. Waktu dimomongi goblok, tidak goblok lagi sampai surga. Tapi cuman bilang ting, puji Tuhan. Haleluya. Bodoh, bego. Ting, puji Tuhan. Haleluya. Praktek saudara. Walaupun mungkin pembantu saudara nanti kelihat, ibu kenapa ini, ilmu apa ini, tang-ting gak apa-apa. Yang penting surga ngerti bahasa ting saudara. Amin. Amin saudara. Yuk kita nyanyi lagu. Nyanyi ketika hati. Yuk kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berikan hidup kita di akhir zaman ini tidak separuh-separuh tuh. Mungkin selama ini engkau sudah jadi orang benar, tapi hidupmu itu masih separuh-separuh.
Separuhnya engkau taat sama Tuhan, tapi engkau sedang melawan Tuhan, engkau tidak sadar. Waktu ada makian kasar, engkau masih bisa emosi, engkau masih simpen sakit hati, geram. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, jangan melawan darah dan daging, karena mereka tetap alatku. Aku tetap mati buat suamimu yang menyakiti engkau. Aku tetap mati buat pelakor, wanita tobat yang menyakiti hidupmu sampai membuat engkau dan anak-anakmu susah. Aku tetap mengasihi mereka. Jangan engkau lawan. Aku tetap mati buat orang-orang ini, dan aku lagi pakai orang-orang ini untuk hidupmu, supaya engkau hidup makin luar biasa. Ampuni bila yuk nyanyikan sungguh-sungguh. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat kesalahan orang-orang yang menyakiti hidupmu. Jangan ingat perbuatan orang yang membuat hidupmu susah. Tapi ingat, Tuhan berkata, lihat aku, gak usah lihat mereka. Semakin kau lihat mereka, semakin kau sakit hati. Tapi semakin engkau melihat aku, Tuhan berkata, engkau semakin melihat bagaimana aku membalas semua perbuatanmu. Aku sedang siapkan ganjaran upah untuk engkau. Dan aku sendiri akan menyelamatkan hidupmu. Hati mengasihi, ampuni bila kau. Inilah pengakuan hati kami, Bapak. Ampuni kami, Bapak. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami belum sepenuh hati kami bisa tunduk kepada Tuhan. Kami masih melawan orang-orang yang menyakiti kami, Tuhan. Ampuni kami, Bapak. Saudara tundukkan kepala. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Firman ini menyadarkan saudara. Pulang dari tempat ini, saudara akan jadi pribadi yang beda. Saudara tidak akan hitung-hitungan untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi saudara. Saudara tidak akan hitung-hitungan untuk setia kepada orang yang tidak setia. Tapi percayalah, siang ini saudara katakan di hadapan Tuhan, aku mau melakukannya, karena aku mau taat sama Tuhan. Aku mau setia sama suami yang menyakiti aku, karena aku mau setia sama Tuhan. Aku mau mengasihi orang yang menyakiti hidupku bertahun-tahun, bahkan membuat aku dan anak-anakku terpuruk, karena aku mau mengasihi Tuhan. Katakan saudara, buka hati saudara, jangan tahan-tahan. Termasuk dengan wanita tobat, wanita pelakor yang membuat hidupmu terpuruk hari ini. Ampuni, lepaskan pengampunan. Lepaskan berkat buat mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Justru iblis sedang cari sasaran buat menjatuhkan orang benar. Itu sebabnya melalui firman ini Tuhan berkata, ampuni mereka, ampuni. Jangan hajar orang-orang yang aku pakai sebagai alatku untuk membentuk karakter Kristus. Jangan hajar suamimu, karena dia tetap alatku. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat siang ini. Mungkin saya taruh beban, ada beban di hati saya. Saudara yang hari ini benar-benar kepingin pulih, dan saudara berkata di hadapan Tuhan, aku mau. Saudara bisa angkat tangan. Saudara angkat tangan di tempat saudara di mana. Saya akan berdoa. Biarlah kasih anugerah Tuhan akan memampukan saudara berjalan menghadapi tantangan di depan, sehingga ketika engkau mengampuni, engkau sudah berbuat baik, tapi engkau terus disakiti, Tuhan akan memampukan saudara untuk saudara lihat bagaimana pertobatan orang-orang yang menyakiti hidupmu itu akan terjadi secara spektakuler.
Terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat bahwa hati mereka berkata, aku mengampuni Tuhan, aku mengasihi tulus Tuhan, aku melepaskan berkat atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap mereka pulang, mereka akan dapat sesuatu yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan saat mereka mengampuni, ada terobosan berkat yang Tuhan akan lepaskan buat orang benar. Terima kasih Bapa. Ada pemulihan anggur yang manis, ada sesuatu kesehatan yang Tuhan berikan karena hatimu sudah dibersihkan dari sampah-sampah dosa. Terima kasih Tuhan, berkati PD Victory di Jakarta dan seluruh pengerja. Kami percaya bahwa pelayanan yang mereka tabur, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.